Yosua lah yang akhirnya menuntun bangsa itu. Diyakini bahwa Musa meninggal di Gunung Nebo, tapi sampai sekarang tidak diketahui di mana persisnya ada kuburan Musa. Bangunan putih ini adalah gereja Gunung Nebo yang merupakan gereja Katolik Roma. Baik, mari kita melihat tanah perjanjian yang ditunjukkan Allah kepada Musa ketika ia ada di Gunung Nebo. Hai. Sekarang kita akan melihat tanah terjanji itu persis di gunung, di tempat yang dulu juga Musa melihat tanah terjanji. Ini dia. Dan itu replika ular tedung. Ini adalah replika ular tedung. Nah, ini tantangan buat Muri Walianto nih. Kapan ini dihancurkan, Pak? Ini berhala ini, Pak. Masa dibuat replika? Replika dari ular tedung itu ada di tanah suci. Kapan ini dihancurkan? Ini yang semacam yang serupa dengan relikui itu. Ini kapan dihancurkan ini? Aneh-aneh aja pendeta satu ini. Kapan dihancurkan itu? Kenapa harus ada itu di tanah suci? Itu kan berhala menurut Anda. Kenapa nggak dihancurkan itu? Nah, coba Bapak Ibu. Berani nggak mereka menghancurkan ini? Katanya nggak boleh pakai reli. Nah, ini baik. Dari sini saya akan. Ayo pendeta Muriwali, berani nggak Anda? Kalau memang Anda menentang yang namanya relikui, ini relikuinya. Mengapa relikui Musa mendirikan ular tembaga tidak Anda hancurkan ketika Anda ke tanah suci? Jika memang Anda mengatakan anti relikui, peninggalan-peninggalan dari baik itu para nabi, para rasul, dan peninggalan Yesus yang ada di Yerusalem. Nggak perlu jauh-jauh kalau ngomong relikui itu. Anda datang ke Yerusalem itu, Anda bertemu di sana banyak sekali yang namanya relikui. Peninggalan-peninggalan dari para rasul, peninggalan dari para nabi, bahkan peristiwa-peristiwa penting tertentu, itu ada relikuinya. Nah ini nih. Kapan ini dihancurkan ini? Muriwali ini. Aneh ya Bapak Ibu ya. Seorang dokter tapi pemikirannya 10%. Bagaimana ini? Kapan dihancurin? Katanya nggak boleh kita buat relikui. Nggak boleh kita nyimpan relikui. Lah itu di tanah suci banyak. Belum lagi saya tunjukkan nanti Bapak Ibu. Tempat kelahiran Yesus. Belum saya tunjukkan tempat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu dibuat apa di sana. Belum saya tunjukkan Via Dolorosa. Di mana setiap peristiwa kejatuhan Yesus ketika mengangkat salibnya selalu ada reliks-reliksnya, relikuinya. Berani nggak pengikut Muriwali menghancurkan semua relikui yang ada di tanah suci?
Kan katanya anti relik. Oke, cukup ditertawakan sebenarnya Bapak Ibu ya. Pemikiran yang sangat naif ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya menjelaskan terlebih dahulu ya sebelum saya tunjukkan beberapa bagian penting mengapa Gereja Katolik itu memelihara relikui dari para kudus, baik itu para nabi, ya. Makanya tadi kan ada Gereja Katolik di dekat situ Bapak Ibu. Lalu ada reliksnya di depan. Ya kan? Tadi kan ada di video itu. Oke? Ada alasan kenapa Gereja Katolik punya itu. Ada maksud dan tujuannya. Nah, saya coba bahas ya. Nanti Pak Dwi, nanti saya angkat ya Pak. Saya selesaikan dulu ini bagian ini ya. Selamat bergabung. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah sebuah, ya saya mengajak Bapak Ibu berpikiran luas ya. Tidak konyol, sekonyol Muriwali tadi. Ya. Nah sekarang kita lihat ya, bagaimana ajaran Katolik dengan pemahaman relikui itu. Ya. Banyak orang non-Katolik ya Bapak Ibu secara khusus menghindar dari aspek sakramental Katolik dan bukan hanya dari ketujuh sakramen saja. Bapak Ibu, ada 7 sakramen tetapi ada tindakan-tindakan sakramental. Supaya Bapak Ibu tidak bingung, sakramen itu ada 7 ya. Sementara tindakan sakramental itu ada banyak. Misalnya tindakan sakramental itu adalah pemberkatan rumah. Pemberkatan rumah itu adalah tindakan sakramental. Oke, itu untuk bisa membedakan saja Bapak Ibu ya. Ya, yang tidak mereka sukai adalah ya seperti yang kita lakukan, yaitu peninggalan-peninggalan dari para rasul atau para nabi sekalipun, seperti tadi di video itu, mereka berpikir bahwa itu berhala. Ketika ada peninggalan mereka yang disimpan, yang kemudian dijadikan sebuah situs sejarah, bahkan dijadikan sebuah sumber cerita dari yang tidak tertulis bahkan mungkin, ya, atau sumber cerita ketika orang pergi ke sana gitu ya. Oh ini adalah reliks, ini adalah tanda dulu di sini Nabi Musa meninggikan ular. Jadi orang yang datang pun, oh ini toh tempatnya, gitu ya kira-kira. Nah, mereka ya Bapak Ibu cenderung ya menjadi anti ya yang muncul di abad ke-6 atau yang kurang lebih tahun-tahun segitu Bapak Ibu abad-abad segitu, mereka lebih cocok menjadi anti ikon atau atau ikonoklasme. Kalau kita ingat masa di mana ada kejadian yang namanya ikonoklasme, justru mereka lebih cenderung menjadi anti atau lebih cenderung menjadi kelompok bidat yang menolak ikon karena reliks itu juga adalah kurang lebih sama dengan ikon atau patung 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau ikon 2 dimensi, kalau patung 3 dimensi. Mereka adalah sejenis. Dan dalam gereja baik Ortodoks maupun Katolik itu mempunyai fungsi sakramental. Mempunyai fungsi sakramental. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita malah justru berkata bahwa jangan-jangan mereka ini malah melahirkan bidat baru yang dahulu sudah dikutuk oleh Bapak Gereja. Itu menjadi pemikiran kita justru ya. Nah, mereka tidak pernah mempertanyakan Bapak Ibu, misalnya, kenapa saya punya Alkitab saat ini? Kenapa saat ini di gereja saya masih ada salib kayu? Kenapa di gereja saya itu memakai lagu-lagu ini, lagu-lagu itu? Mereka tidak tahu bahwa itu semua adalah peninggalan. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah bisa dikatakan dalam konteks tertentu itu relikui dari orang-orang terdahulu yang ditinggalkan ke kita. Mereka nggak sadar seperti itu. Bahkan mereka juga tidak pernah mempertanyakannya. Itu yang menjadi aneh. Ya. Jadi dalam sakramen-sakramen Bapak Ibu, ya ini beda dengan sakramental tadi Bapak Ibu ya, konteksnya atau maknanya. Dalam sakramen-sakramen saja kita bisa menemukan juga
adanya suatu benda-benda yang dibutuhkan untuk melaksanakan sakramen itu, ya. Misalnya di sana dibutuhkan air gitu ya, misalnya sakramen Ekaristi atau menurut Pendeta Muriwali dalam keyakinan mereka adalah perjamuan kudus. Tahu nggak Bapak Ibu, perjamuan kudus itu juga peninggalan loh dari para rasul loh, ya. Oke. Mereka tidak mempertanyakan itu kenapa harus pakai air, kenapa harus pakai anggur, kenapa harus pakai roti, kenapa harus pakai minyak. Apakah minyaknya yang punya kekuatan? Apakah airnya yang punya kekuatan? Apakah anggurnya yang punya kekuatan? Apakah kekuatan? Kan itu semua adalah ilustrasi atau itu semua adalah sarana Bapak Ibu. Bukan dari dirinya sendiri ada kekuatan. Sama seperti tadi saya beri contoh. Kenapa bendera Indonesia itu tidak boleh kita perlakukan di depan umum lalu kita sobek-sobek atau kita injak-injak? Bukan karena kainnya. Kainnya itu bisa dibeli di tukang jahit atau di pasar. Bukan kainnya yang penting, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sama dengan relikui-relikui tadi, termasuk tadi yang saya tunjukkan di video Romo Alphonse Laia. Bukan yang penting itu bukan bendanya itu, bukan. Yang penting itu makna di balik benda itu. Kenapa itu benda ada? Apa peristiwa yang terjadi dahulu? Itu yang penting. Nah, kemudian Bapak Ibu, penggunaan dalam penggunaan benda-benda ya seperti medali ya, penggunaan seperti relikui para kudus ya. Itu ya sebenarnya untuk mengingatkan kita, bukan hanya satu makna Bapak Ibu ya. Peninggalan-peninggalan mereka itu mengingatkan kita, pertama, misalnya ya Bapak Ibu, kalau Anda datang ke Universitas Atmajaya Jakarta, dulu kan pernah datang Paus Yohanes Paulus II ke sana. Anda bisa melihat di aulanya itu, bukan aulanya ya, di bagian depannya Anda bisa melihat kursi yang dahulu pernah menjadi tempat duduk dari Paus Yohanes Paulus II. Ada di sana tuh.